Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustazah akan pilih leadernya dulu. Tadi yang masuk Zoom duluan itu adalah Mas Almas. Jadi Mas Almas yang jadi leader doa. Jadi leader Mas Almas. Mana Mas Almas? Mas Almas, kita panggil semuanya yuk Mas Almas. 1, 2, 3. Mas Almas. Mana Mas Almas ya? Nah, sudah muncul Mas Almas. Mas Almas, karena Mas Almas tadi yang masuk duluan di Zoom, jadi Mas Almas yang jadi leader. Oke, silakan dipimpin doa Mas Almas. Istidadan Sudah siap. Kita berdoa. Tangan di kepala. Baca Al-Fatihah saja ya, baca Al-Fatihah saja. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu ya. Yang pertama Mbak Alifa Ayu Hanifah. Hadir Ustazah. Mas Almas Maulana. Hadir Ustazah. Mbak Azkia Khairun Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadir ya. Faiza sekarang berada di rumah neneknya jadi pakai seragam ya. Mbak Firza. Mas Al-Fatih. Hadir. Hadir. Mbak Hansa. Hadir Ustazah. Mbak Kamila. Hadir Ustazah. Mas Rani. Hadir Ustazah. Mbak Naila Rahel. Mbak Naila Rahel. Koneksinya. Hadir Ustazah. Oke. Mbak Anissa Zahrotul Jannah. Hadir Ustazah. Mas Riko Yordiansyah. Siapa lagi yang belum dipanggil? Mbak Zalfa. Kita semuanya ya. Kita semuanya. Oke. Karena dari tadi sudah Zoom, sekarang kita pemanasan dulu. Kita pemanasan menggunakan jari. Ya. Kita menggunakan jari kita seperti kemarin ya. Yuk jari-jarinya diputar-putar dulu. Nah, jarinya diputar-putar dulu biar nggak capek. Nah, kepalanya diputar-putar lagi. Diputar bulat-bulat. Mbak Anissa pakai hand sanitizer nih. Oke, sekarang kita bernyanyi jari.
Satu jari kanan, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. Oke, 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah piramid. Angka 5, 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Bilang hai hai. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Solih-solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. SD Nurfaidah. Semangat. Yes. Semangat ya di pelajaran terakhir ini anak-anak. Setelah itu sudah selesai. Oke, pembelajaran terakhir yaitu tematik. Tema kita yaitu tema 1. Sekarang kita sudah masuk di subtema kedua. Kita sudah belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Raise your hand. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Mas Riko, silakan. Tentang apa? Tentang apa ya? Yang lainnya diem dulu. Yang lainnya diem dulu. Tentang apa? Lupa. Oke, Mbak Askia angkat tangan. Silakan. Apa Mbak Askia? Apa? Diulang lagi? Sebentar, kurang jelas, Pak. Apa? Kebersama. Itu mapel apa? Mapel IPS. Ada lagi satu materi lagi kemarin kita sudah belajar yang dikumpulkan ke Ustadzah. Siapa yang bisa? Mbak Firza, kanan. Nah, Mbak Firza. Apa? Apa Mbak Firza? Gagasan pokok. Pokok. Masih ada satu lagi pelajaran kita yang kemarin. Mas Almas silakan apa? Gagasan pendukung. Oke, Mas Almas gagasan pendukung sama Mbak Firza tadi. Oke, dapat smile. Alhamdulillah. Sama siapa tadi satunya? Mbak Askia ya? Oke, sudah. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, yang dimaksud dengan gagasan pokok itu apa? Ide utama dari apa? Dari sebuah paragraf. Kemudian gagasan pendukung itu apa? Ryan atau intervensi. Tambahan informasi dari jadi kalau anak-anak baca cerita kemudian ada kata-kata yang membuat anak-anak paham dari maka itu adalah namanya gagasan pokok. Kemudian ada lagi tambahan informasinya. Nah, itu namanya gagasan pendukung. Oke, sudah. Kelas. Hand and eyes. Sudah siap. Oke, kalau Ustazah bilang hand and eyes, tangan dilipat dan duduk. Ayo Ustazah akan cek ini di kameranya ini. Siapa yang nggak duduk dan tidak melipat tangan di depan. Nah, oke. Kalau Ustazah bilang hand and eyes, tangan dilipat. Duduk siap. Oke, Ustazah akan share screen untuk materi hari ini ya. Oke, materi hari ini kita akan mempelajari tentang materi IPA. Sebentar. IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini nanti anak-anak belajar tema apa? IPA-nya hari ini tentang
Organ tubuh. Good job Mbak Alifa. Mbak Alifa kok sudah tahu ya? Soalnya saya lihat di buku kakak saya dulu. Oh iya, good job. Kalau udah punya buku enak ya, sudah tahu. Jadi pelajarannya apa. Tapi nggak apa-apa sekarang. Kakak saya tematik. Tematik. Oke. Satu. Nah, Ya mau ya lu. saya share screen. Coba ditunggu. Sudah keluar Solih-Solihah? Sudah. Nah ya, terlihat jelas nggak? Kalau tidak terlihat jelas, silakan ditidurkan HP-nya. HP-nya ditidurkan biar gambar ini namanya organ tubuh manusia, yaitu alat indera pendengaran. Saya terlihat jelas. Jelas ya anak-anak ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ tubuh manusia, yaitu telinga. Organ tubuh manusia yaitu telinga. Ada yang tahu nggak? Telinga itu fungsinya apa sih? Raise your hand. Mendengar. Untuk mendengar. Alifa, mendengar. Ini ya. Mendengar. Ada nggak fungsi lain dari telinga? Ya tidak ada Ustazah. Gitu. Kan telinga memang hanya untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara atau mendengar suara dari luar untuk masuk ke telinga. Oke, silakan dicatat. Telinga adalah alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara dari luar. Silahkan dicatat dulu. Oke. Telinga adalah alat indera pendengaran manusia yang berfungsi untuk mendengar suara atau getaran atau bunyi dari luar. Oke, Ustazah ulangi lagi. Telinga adalah alat indera pendengaran manusia yang berfungsi untuk mendengar suara, getaran, Ustazah kan dikirimkan. Apa? Tulisannya dikirimkan. Ya, nanti dikirimkan ke pelajaran ya. Oke, ulangi lagi. Coba Ustazah akan buat ini. Oke, ulangi lagi ya. Telinga adalah alat pendengaran. Alat indera pendengaran. Alat indera pendengaran. Alat indera pendengaran yang
yang berfungsi Sada, ulang apa Sada? Pendengaran yang berfungsi untuk mendengar suara. Koma. Tanda koma. Sudah. Untuk apa, Sada? mendengar, untuk mendengar. Mendengar suara, koma, sudah? Bunyi, koma, getaran, titik. Apa? Kendaraan. Getaran, titik. Jadi kalau getaran itu dapat didengar oleh telinga juga. Kayak kemarin ada gempa, itu kan getaran yang sangat dahsyat, goncangan yang sangat dahsyat. Bisa dirasakan dan juga bisa didengar. Tapi didengarnya untuk yang masyarakat di dekat daerah yang terjadi gempa. Kita hanya merasakan aja dari jauh. Rasakan nggak anak-anak kemarin ada gempa? Rasakan ya, kayak diguling-guling gitu ya. Oke, sudah anak-anak? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke lihat gambar ini. Coba Ustazah akan menjelaskan. Oke. Yang pertama di sini ada namanya daun telinga. Coba pegang daun telinga masing-masing. Mana daun telinganya? Nah, ini namanya daun telinga. Daun telinga ini termasuk unsur telinga luar. Jadi telinga kita itu ada tiga bagian. Masuk di telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, daun telinga ini adalah telinga di bagian luar. Fungsinya apa, Ustazah? Fungsinya adalah untuk menangkap getaran atau suara dari luar. Jadi, kalau misalnya ada suara dari luar, nanti akan langsung diserap atau didengar oleh daun telinga ini. Kemudian masuklah ke liang telinga. Nah, liang telinga itu gambarnya ini yang Ustazah sudah kasih shred apa nah? Nah, ini namanya daun telinga. Daun telinga ini adalah fungsinya untuk meneruskan suara dari daun telinga ke gendang telinga. Nah, jadi dari sini suaranya masuk melewati liang telinga. Nah, anak-anak tahu nggak? Di dalam sini ada namanya rambut-rambut halus. Nah, kalau anak-anak bisa melihat telinganya sendiri pasti tahu ya. Di dalam sini ada namanya rambut-rambut halus. Nah, jadi itu berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Nah, jadi kalau anak-anak misalnya lihat telinga ya, misalnya nanti jadi dokter telinga, nanti anak-anak akan mempraktekkan untuk bedah telinga. Nah, di dalamnya ini ada rambut-rambut halus gitu. Rambut-rambut halus itu berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Coba kalau anak-anak misalnya mandi ya, mandi ser-ser dari atas, airnya masuk ke telinga. Biasanya ada yang tertahan nggak di telinga? Rasanya ada yang tertahan nggak? Ada. Nah, itu ditahan di sini. Nah, di sini. Nah, ditahan oleh rambut-rambut, makanya deng suaranya gitu kan ya biasanya. Iya. Nah, kalau menahannya ini langsung otomatis. Air langsung ditahan oleh rambut-rambut halus di sini.
Nah, supaya tidak masuk ke dalam lagi. Makanya kadang-kadang kan harus dikeluarkan sampai kepalanya digini-gini kan ya. Nah, digini-gini supaya air atau debu yang masuk ke telinga ini bisa keluar. Kemudian masuk ke dalam lagi. Ada namanya gendang telinga. Nih loh, yang bentuknya kayak gendang. Gendang telinga itu apa? Namanya gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk meneruskan suara, menyaring suara, atau menyaring gelombang, atau menyaring getaran yang masuk dari sini, kemudian melewati sini. Ini bisa dijadikan sebagai jalan. Nah, kemudian dicernalah atau disaring oleh gendang. Dari gendang, kemudian naik lagi ke tulang-tulang pendengaran. Nah, ini namanya tulang-tulang pendengaran. Nah, yang bentuknya warna putih. Nah, ini namanya tulang-tulang pendengaran. Nah, ini juga jalan suara untuk bisa merambat. Nah, dari sini. Setelah dari tulang-tulang pendengaran, dia masuklah ke koklea. Koklea itu apa, Ustazah? Koklea itu ini loh yang gambarnya seperti rumah siput. Nah, kayak siput. Nah, ini namanya koklea. Koklea ini berfungsi untuk menerima getaran, bunyi, lalu meneruskan ke saraf pendengaran. Nah, ini adalah fase terakhir. Jalan terakhir sebelum masuk ke otak. Nah, ini yang paling pojok ini warna kuning. Nah, saraf pendengaran ini adalah organ yang menerima dari koklea ini, kemudian berjalan ke sini. Ini sambungannya ke otak. Nah, kalau anak-anak misalnya masuk ya, nanti kita praktek langsung melihat organnya, lebih enak ya anak-anak ya. Kan anak-anak hanya bisa melihat gambar, tapi nggak apa-apa, yang penting anak-anak tahu ilmu. Oke, saraf pendengaran ini adalah fase terakhir sebelum suara itu masuk ke otak. Dari otak nanti anak-anak bisa paham, oh suara ini adalah seperti ini, suara ini bunyinya seperti ini. Nah, itu nanti bisa paham dari otak. Nah, ini adalah organ yang ada di dalam telinga. Paham anak-anak? Paham. Oke, coba ikuti Ustazah. Kelas. Yes. Ustazah, dan gerakannya juga ya. Telinga memiliki 6 komponen. 6 komponen. Yang pertama, daun telinga. Yang kedua, liang telinga. Yang ketiga, gendang telinga. Yang keempat, tulang telinga. Yang kelima, rumah siput. Nah, rumah siput ini bahasa lainnya itu koklea. Iya, ada siputnya di dalam. Koklea. Nah, siputnya nanti menyaring suara. Nah, siput juga ada gunanya di dalam telinga ya. Setelah itu nomor 6. Saraf pendengaran. Oke, sudah hafal? Oke, coba ketika Ustaz bilang teach, anak-anak menirukan yang Ustazah bilang tadi, dari daun telinga sampai saraf telinga dengan peraga. Paham? Oke, Ustazah akan melihat dari kamera sini siapa yang tidak peraga. Ya. Apa? Yang pertama gimana? Yang pertama daun telinga. Yang kedua liang telinga.
Nah, yang ketiga, gendang telinga. Yang keempat, tulang-tulang telinga. Oke, tulang pendengaran. Yang kelima, koklea atau rumah siput. Yang keenam, saraf pendengaran. Oke, sudah bisa? Oke, ketika Ustazah bilang teach, anak-anak memperagakan dan menirukan apa yang Ustazah bilang. Oke, class. Yes. Siapa yang gerakannya benar, Ustazah kasih smile point. Oke? Ada izin. Siapa yang izin? Siapa yang izin? Ke kamar mandi. Oh iya, silahkan. Oke, waktu kita sudah habis anak-anak. Ayo, satu lagi ya. Oke, kelas. Yes. Teach. Daun telinga. Yang keenam. Oke, good job, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Oke, jadi ini adalah tambahan ilmu untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak tahu sekarang ternyata di dalam telinga itu ada macam-macam Ustazah. Jadi tidak langsung ke otak. Nah, jadi sebelum masuk ke otak itu ada organ-organ yang dilewati oleh suara. Nah, namanya seperti tadi. Oke, anak-anak. Karena telinga ini adalah organ yang paling rawan, jadi anak-anak harus merawatnya, ya. Ketika anak-anak misalnya ada kotoran di telinga, maka harus dibersihkan. Jangan diurek-urek. Nah, kalau diurek-urek nanti malah jadi sakit. Jadi cara merawat telinga ini, kalau misalnya ada kotoran, dibersihkan menggunakan air hangat atau disikat atau diusap dengan sapu tangan saja. Segini aja, jangan masuk-masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, jangan diurek-urek. Kalau diurek-urek nanti bisa mengenai gendang telinga. Kalau gendang telinga udah terluka, nanti jadinya akan membengkak di dalamnya, akan terjadi infeksi. Nah, kalau udah infeksi, nanti kalau terjadi infeksi harus dibawa kemana? Ke dokter. Dokter apa namanya? Khusus dokter telinga. Namanya dokter apa? Tahu nggak? Dokter THT. Jadi kalau misalnya kita sakit telinga, kemudian dibawa ke bidan, bisa menyembuhkan bidannya? Nggak bisa, karena bukan khususnya. Nah, lebih baik dibawa ke dokter THT. Jadi nanti bisa teratasi yang sakit-sakit itu, nanti diapakan sama dokternya. Nanti bisa sembuh. Nah, itu yang anak-anak. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita tadi sudah belajar tentang organ tubuh manusia yang disebut dengan telinga. Telinga untuk apa? Mendengar. Kemudian ada berapa komponen? Ada berapa organ yang ada di dalam telinga? Ada 6. Organ yang berfungsi untuk meneruskan dari tulang-tulang pendengaran itu namanya apa? Koklea. Yang seperti rumah siput ya, yang kayak siput di dalamnya. Jangan-jangan siputnya nanti di dalam jalan-jalan, Ustazah. Ya, siapa yang ya, gitu, bikin gatel ya. Ya, oke, sudah. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan Mas Al-Fatih.
Ada tugas atau tidak? Ada apa enggak ya? Yang ini ada yang telinga ada alat indra Oke, hari ini kemarin sudah ada tugas ya? Kemarin sudah ada tugas ya? Hari ini tidak ada tugas karena sudah praktek di sini sama Ustazah. Ya, tapi nanti Ustazah akan kirim linknya di grup. Mungkin anak-anak nanti buat mau dicatat, mungkin mau dicatat di buku catatannya, jadi bisa buat belajar di rumah ya. Oke? Cukup sekian dari Ustazah. Kita sambung pada pertemuan besok lagi ya. Oke, silakan dipimpin Mbak siapa tadi ya? Mas Almas. Ya, Mas Almas pimpin doa pulang Mas Almas. Mas Almas silakan. Sudah siap? Sudah siap berdoa. Tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, Ustazah mau foto dulu bersama. Yuk kita foto bersama. Yuk kita foto dulu. Angkat jempolnya. Nah. Mbak Anissa silakan dinyalakan kameranya. Mbak Anissa. Oke, angkat jempolnya ketika sudah bilang 1, 2, 3, cekrik. Ya. 1, 2, 3. Oke, Ustazah akan kirim di grup. Nah. Oke. Sekarang gaya bebas. Gaya bebas. Oke. 1, 2. Ayo Mbak Firza, dinyalakan dulu Mbak Firza. Mbak Anissa, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dari Sada cukup sekian. Boleh meninggalkan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.